Welcome back everybody, kembali lagi bersama Freelance Kreatif. Kali ini kita mau bahas mengenai graphic card ya guys. Kenapa kita bilang stop untuk beli atau upgrade graphic card? Simak videonya sampai habis ya guys. Jangan di skip karena kalau kalian skip nanti kalian malah gagal paham guys. Oke, sebelum kita mulai, tonton dulu video satu ini guys. Sebelum kita mulai videonya, kita mau kasih informasi penting ya guys. Buat kalian yang ingin dapat hadiah yang seperti di layar kaca kalian ini, kalian cukup like, komentar, dan subscribe aja di channel YouTube kita ya guys. Nanti di kelipatan 1000 kita akan bagikan satu pemenang giveaway. Jadi ya rajin-rajin komentar ya guys, kalau perlu yang kreatif komentarnya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung klik subscribe, like, share, dan komen ya guys. Oke, sebelum kita mulai kita mau disclaimer dulu ya. Ini benar-benar pendapat kita dan kita dapat sumber dari beberapa sumber yang memang nggak mau disebutin namanya ya guys. Kenapa kita bahas ya? Ini karena ya menurut kita ini udah agak keterlaluan untuk harganya ya guys. Oke, sekarang kita sebutin kenapa alasannya kalian sebaiknya jangan beli dulu. Yang pertama, harga dari graphic card ini untuk saat ini ya guys, itu udah gak masuk akal. Jadi bener-bener ini udah di luar harga kewajaran ya guys. Nah, nanti kita bahas lagi nih kenapa menurut kita itu nggak wajar. Oke. Nah, sekarang kita mulai dengan tabel gambar ini ya guys. Kalian bisa lihat ini guys, pergerakan harga dari seri RTX ya guys. Kalian lihat sendiri itu kurvanya, itu hampir naik 2 kali lipat guys. Tapi kurva ini hanya teorinya aja guys, tapi pada kenyataannya kita lihat di video berikutnya. Jadi ini kita cek di Tokopedia aja ya guys. Kita nggak usah cek RTX deh, kita cek aja GTX 1650 ya, karena ini memang SKU yang ya paling banyak dicari sih, bisa dibilang begitu. Wow, coba kalian lihat harganya guys, 3 juta, 4 juta. Kita filter lagi ya, ini yang baru nih. Tuh, kalian lihat sendiri guys harganya guys. Mungkin kalian masih ingat harga GTX 1650 beberapa bulan yang lalu. Ya paling harganya di 2,5 2,6an guys. Nah, kalian lihat aja nih harga-harganya. Gila nggak guys? Ada yang jual 4 juta. Luar biasa guys. Ini masih ada yang harga 2 jutaan, 3 jutaan. Ya maksudnya 2 jutaan itu mungkin dia nggak ada stok, tapi dia masih tetap memasang harga segitu guys. Tapi kalau kalian lihat ini ada yang 4 juta kayak gitu, apakah wajar? Apakah kalian mau beli? Gitu loh. Gila kan harga-harganya guys. Nah, dari sini kita melihat ya, harganya itu udah naiknya udah nggak masuk akal. Terakhir saya ngobrol dengan sumber yang terpercaya, dan mereka ini salah satu pemain PC rakitan ya. Jadi pada saat mereka mau order ini graphic card, ternyata dari pihak distributor atau dari pihak dealer itu mewajibkan mereka untuk bundling guys. Bayangin guys, jadi kalian kalau misalnya si toko rakit PC ini mau beli graphic card, dia harus membeli item yang lain guys. Jadi yang dibundling itu bukan barang yang fast moving guys. Ada yang 1:3 item yang lain, ada yang 1:1, ada yang 1:2. Jadi ya ini semacam kesempatan dari distributor dan dealer untuk membuang barang-barang sampah mereka guys kepada toko-toko yang pengen punya stok graphic card guys. Sampai-sampai ini si sumber ini bilang mereka angkat tangan, akhirnya mereka nggak jualan dulu. Mereka lebih memilih untuk tidak menyetok dulu ini graphic card guys. Jadi ya menurut mereka ini harganya udah nggak masuk akal. Kalaupun mereka beli, pada akhirnya juga end user nggak akan
mau gitu loh dikasih harga seperti itu. Paling kalau yang mau pun ya itu miner gitu loh guys. Nah sedangkan barang yang di bundling itu mau jualnya kayak gimana? Itu barang-barang sampah kebanyakan. Jadi ya sampahnya itu maksudnya nggak fast moving guys gitu. Ini dari sumber yang memang terpercaya tapi dia nggak mau menyebutkan namanya ya guys. Jadi dari cerita si narasumber ini kita menyimpulkan bahwa sebenarnya graphic card ini ada stoknya guys. Jadi stoknya itu sudah datang. Cuma memang mungkin masih dalam jumlah terbatas. Nah, pihak distributor atau dealer ini itu menaikkan harga serta memaksa untuk menjual graphic card ini dengan bundling dengan produk yang memang nggak gitu laku guys. Nah, itulah yang menyebabkan harga dari graphic card ini semakin gila guys. Tadi kita udah search ya, harga 1660 itu juga nggak masuk akal, 2060 RTX juga nggak masuk akal. Kita udah males lah ngecek untuk RTX yang seri 3 nya guys. Oke, sekarang kita lihat satu video lagi nih guys. Jadi di sini kita bisa lihat ya, ini berita di Kompas tahun 2018. Jadi dulu pun sempat kejadian seperti sekarang ya. Jadi ini harga graphic cardnya itu dulu 5 jutaan, itu dijual 11 jutaan gara-gara Bitcoin. Jadi sebenarnya ini sudah terjadi 3 tahun ya, 3 tahun yang lalu ya. Nah, di tahun 2000 sebelum Covid ini, artinya kan tahun 2020 itu harga graphic card itu kembali ke normal ya guys. Jadi nah intinya yaitu graphic card ini hanya sementara akan naik seperti ini. Jadi sebaiknya kita sabar-sabar dulu, kita tahan dulu, kita nabung lagi. Jadi nanti begitu harga udah stabil dan stok udah banyak, itu harganya pun akan kembali normal guys. Oke deh guys, kita sampai di bagian kesimpulannya dari video kali ini. Jadi menurut kita sebaiknya kita tahan dulu, kita stop dulu, kita pending dulu untuk membeli atau mengupgrade graphic card untuk PC kesayangan kita. Nah, solusinya gimana kalau kita gamers misalnya kan? Ya udah pakai yang udah ada aja dulu. Nah, kalau untuk misalnya content creator, untuk content creator sekarang itu untuk harga MacBook, Mac Mini itu udah ada yang prosesor M1-nya guys. Jadi kalian bisa pilih itu. Cuma yang mungkin kalian harus belajar lagi untuk aplikasi dari Apple-nya guys. Jadi ya masih ada solusi lain sih. Nah, harga dari Apple pun masih stabil sih kalau sepengetahuan saya ya guys ya. Oke, nah yang kedua adalah menurut kita sebenarnya di pasaran itu sudah ada graphic card yang masuk ya. Cuma memang jumlahnya terbatas dan harganya yang nggak masuk akal. Jadi lebih baik kita biarkan saja, kasih mereka yang pegang barang, mereka beli, mereka timbun, biarin aja guys. Nanti kalau nggak ada yang beli juga mereka pusing sendiri guys, karena uangnya nggak cair. Ya kak guys. Oke deh guys, sampai di sini dulu video kali ini. Buat kalian yang suka, tinggal kalian klik tombol like. Buat kalian yang nggak suka juga boleh di unlike ya, karena pasti orang-orang distributor, orang-orang yang menimbun akan mengklik unlike video ini guys. Dan mungkin ya kita akan di blacklist atau gimana, tapi nggak apa-apa guys. Ini kita kebebasan memberikan pendapat ya guys. Jadi ya mau gimana lagi.
Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih buat kalian yang udah nyimak video ini. Terima kasih banget buat kalian yang udah support channel YouTube kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye everybody.